puasa mas. Kaisen. Nama itu. Sedang seret nopo. Apa jenenge? Lingkoran. Ini ngekoran. Iki wis iki tak fotokopi saya tak tutupno. Nah itu nunggu iku ae cukup. Nek gak yo iku ngene mawon. Nah. Masih oleh ngantri sampai dulu iki ya. Rasanya sampai selesai orang. Ya udah paham iku. Ya salah. Makanya langsung sebaiknya itu langsung dikomen ke temennya. Salah juga. Aku Bukan salah. Halo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li adah wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menetapi agama Allah, yaitu agama Islam, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Amalan yang dilaksanakan di dalam agama Islam diberikan nilai pahala dan juga keberkahan dan pertolongan, dan semua itu karena cinta Allah kepada kita. Untuk itu kita terus-menerus mampang masih ada nyawa, kita teruskan, kita tetapi agama ini, yaitu agama Islam ini, dengan cara ya kita kaji teorinya, prakteknya kita praktekkan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibuka surat An'am ayat 158. 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha wa yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intadhiru inna muntadhirun.
Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب والحكمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعل متقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والأحزان ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا من بركة. Silakan dibuka ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanduruna tidak menunggu mereka penduduk Mekah illa kecuali menunggu antakyahum jikalau datang kepada mereka sopal malaikatu malaikat ketika mau mati untuk menjabut nyawa mereka. Jadi ya mereka hidup itu sebenarnya tidak menunggu apa-apa kecuali menunggu datangnya malaikat untuk menjabut nyawa mereka. Dia itulah tanda kehidupan daripada orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, kufur terhadap agama Allah. Jadi hidupnya hanya menunggu pati, menunggu datangnya malaikat untuk menjabut nyawa mereka. Orang-orang tidak beribadah kepada Allah itu hanya menunggu mati. Direwangi cari dunia, ke sana kemari, megawe kesel, itu saja nunggu mati. Tidak ada tujuan. Sebaliknya orang iman, hidup ini ya memang sama-sama menunggu mati.
Tapi mati itu adalah akhir daripada pengabdian kita, ibadah kita. Sudah selesai ibadah kita. Atau yakti, datang siapa Rabbuka Tuhanmu, atau ya datang Tuhanmu di hari kiamat tanpa bila kaifin, dengan tanpa bagaimana kok bisa datang. Artinya mereka hidup itu ya nunggu datangnya siksa dari Allah kalau orang kafir. Auyati atau datang opo batu ayat Rabbika, sebagian ayat-ayat Tuhanmu, termasuk munculnya matahari dari terbenamnya tempat terbenamnya. Itu yang ditunggu. Yaumayati, di harinya nanti yakti akan datang opo ba'du ayati Rabbika, sebagian ayat-ayat dari Tuhanmu sebelum munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Itu. Pada harinya nanti akan datang sebagian ayat-ayat dari Tuhanmu sebelum muncul matahari dari tempat terbenamnya. Kalau sudah itu datang, layan fa'u, tidak akan berguna nafsan pada diri yang kafir. Opo imanuha, keimanannya nafsan. Karena kafir tadi. Ini untuk diperuntukkan Allah, nasihat ini ditujukan Allah kepada orang kafir. Lam takun, yang tidak ada opo nafsan itu amanat. Beriman opo nafsan mingkoblu, dari sebelum munculnya matahari dari tempat berbenamnya. Sadurunge matahari muncul saka arah kulon, ya berarti kiamat. Yang mana sebelumnya itu dia itu kafir. Ya, kok wis teko matahari teko kulon bulu iman, ya enggak ana gunane. Tidak ada gunanya. Padha karo wong pada saat sekarang di dunia masih hidup, dinasihati, dituturi kongkon ibadah, kongkon netepi agama sing bener, ora gelem. Nah, donge mati, weruh iku. Donge ning kuburan ku roh kebenaran ajakan ini. Kok iman ning kuburan? Ngono gunane. Au kasabat atau mengamalkan, bekerja apa nafsan bi imaniha, di dalam keimanannya, nafsan khairan, pada kebagusan. Jadi tidak memurnikan nafsan tadi dengan keimanannya. Maksudnya tidak mengamalkan nafsan tadi pada kebaikan sebelum munculnya matahari dari terbenamnya. Kenapa? Tidak diterima dari orang yang mana orang itu kafir. Imannya itu tidak diterima kalau sudah seperti itu. Dan tidak ada amalan dan tidak ada tobat. Ketika dia itu masuk Islam, pada saat dia tahu, nah itu pada saat dia tahu siksa Allah. Kecuali orang itu masih kecil atau pada saat itu baru dilahirkan, maka tidak ada hukumnya. Nah, orang itu tobat dari dosa, nah, itu tobat dari dosa yang mana dia itu tobatnya sudah kasep istilahnya. Ya tidak diterima. Apa gunanya tobat dan amalan mereka setelah semuanya itu terjadi. Kul katakan Muhammad terhadap penduduk Mekah, intadiru, menunggulah kalian di hari kiamat saja. Inna, sungguhnya kami itu mungtadiruna, orang yang menunggu semua telah dengan kalian, menunggu siksa di hari kiamat. Atau datangnya ya sebelum kiamat itu. Atau katakan Muhammad, tunggulah kerusakanku sampai aku mati. Sebab aku ya nunggu terhadap kerusakanmu kabeh. Padha-padha nunggu. Kowe nunggu ning donya iki ora gelem iman padahal aku magi ana. Aku ya nunggu kerusakanmu. Tak tunggu besok. Kowe sampai dina kiamat tenanan apa ora ajakan kowe. Ya saiki kadung wis didepno kitab. Qur'ane, hadise. Kok ora percaya terus lalu percaya pada yang ajakan yang bagaimana lagi modelnya. Makanya sama-sama gambarannya masuk gua, peteng. Ning kono ana kerikil-kerikil, ana gedhe, ana cilik, ana pasir. Lalu ada pengumuman.
Sapa sing nggawa rugi, sing gak nggawa rugi. Padha-padha rugine. Itu ayat. Al-Quran dijelaskan bahwa menungson ki wal asri innal insana lafi khusrin, dalam kerugian. Menungso kabeh rugi. Sing iman ya rugi. Sing kafir ya rugi. Sing iman rugine piye? Jatuh obiyen umurku ngono kae tak nggo gawe ibadah kabeh. Iku sing kafir, jatuh obiyen aku iman. Iki padha-padha rugine. Setelah sing gawa ning gua kuwi njukuk sak krikil. Ana sing akeh, ana lah sekedar njukuk. Ana sing blas njukuk, lak njukuk. Dene ning jabane gua bukaan kabeh. Sing gawa watu-watu teko gua, ternyata inten. Itu gambaran. Sing gawa sak watu rugi. Lah sing wis akeh ku ya rugi. Jatuh ngono ya klambiku barang tak seni. Iku nggawa ngono kuwi. Sing gak nggawa rugian itu. Goblok ya kuwi. Kaya medhya sitok kok ora nggawa ngono ta. Lah sing nggawa sitok rugi, sing akeh rugi. Sing ora nggawa rugian. Itulah gambaran. Kowe nek nang donya ya ngene iki. Ya saiki ya dijak. Iki sakjane kalau tidak dikehendaki wa mata sauna illa ayyasha Allah. Kowe ora ana kehendak kecuali Allah sing paring kehendak. Kerentek itu Allah sing paring kerentek. Mulane ya husnudzon billah itu penting. Nah, ini diajari supaya kita benar-benar mengerti kehidupan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang farraqu yang memecah belah mereka dinaum pada agama mereka. Mereka meninggalkan agama. Agamanya yaitu karena agama bapak-bapaknya. Yaitu mereka itu iqrarahum yaumil qiyamah, menetapi agama yang mereka ikrarkan di hari pada saat itu. Nah, mereka tinggalkan agama yang benar ini. Mereka justru memecah belah agama mereka. Atau berbeda mereka dalam agama mereka, wakan dan ada mereka itu syiaan. Jadi berpecah belah, golong-golong. Mereka itu farokon al-Yahud, ada yang jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya seperti sekarang. Macam-macam. Ini disingkat di sini dulu itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Lasta tidak ada engkau Muhammad itu minhum termasuk dari mereka. Bisain sama sekali. Kowe ora termasuk iku mat. Mereka disiksa, mereka tidak ada tobat di tanganmu. Kamu tidak ngurus tobat mereka dan juga siksaan mereka. Urusan mereka adalah Allah. Kamu tidak termasuk mereka. Kamu jangan ikut-ikutan mereka. Bahkan usia lasta minhum bisain sama sekali. Jadi agama Nabi Muhammad ini benar-benar yang diamalkan hanyalah dari perintah Allah lewat wahyu. Kita juga sama. Enggak diperlukan oleh Allah itu. Makanya yang disebut watasimu billahi jami'an, ail jamaah di situ walaupun tawadda. Walaupun kamu sendirian itu sudah. Yang penting kamu makna jamaah itu pas. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ikmal walau awaro al-bihar. Ya amalkan ini walaupun kamu di belakang laut. Artinya jauh dariku, ku Nabi. Tidak ketemu setiap tahun, setiap saat. Hanya saat itu saja diwasiati lalu ditetepi wasiat itu. Ya sama. Kita paham tarok tupikum amra ini. Lalu isinya Quran hadis ini kita gulawentah, kita kaji, kita amalkan, berusaha yang benar. Ya itu lantadilu sudah jaminannya. Tidak akan sesat kamu sekalian. Tidak ada tuntutan. Apa Islam? Ya syahadat, sholat, zakat, puasa. Apa iman? Ya iman pada Allah sampai hari qiyamah. Mal ihsan anta budallah ka annaka tara fa lam takun tara fa anna yara. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah ini dalam rangka untuk menyatukan supaya apa? Ku ampusakum wa alikum naro itu ya wujudnya ya begini.
Wujudnya ku ampusakum walikum naro itu ya begini ini. Kebetulan secara fisik karena dekat kumpul. Jauh masih bisa dengan alat kecanggihan teknologi. Tidak ada alasan. Bukankah suara saya sampai di Bali, sampai di Amerika, sampai di Australia? Alasan apa nanti di hadapan Allah? Tidak ada alasan. Ini namanya ku ampusakum walikum naro. Tinggal berapa umur kita? Sekarang sudah 61. Kalau itu Pak Nabi kurang 2 tahun, selesai sudah. Apakah pertanyaan, kamu juga tetap netepi agama seperti ini? Jawabannya apa? Ya kembali pada kamu masing-masing. Nah, itu pentingnya ngaji seperti itu. Kamu enggak usah ngurusi apakah mereka tobat. Yang penting kamu sampaikan Muhammad. Apakah mereka dapat siksa? Tidak ada urusan kamu. Kamu menyampaikan. Ini saya baca tafsir di situ. Tanya yang menyampaikan Muhammad. Innama amruhum sungguhnya perkara mereka itu sebab mereka itu kafir, sebab mereka itu musyrik, sebab mereka itu bid'ah, itu ilallah, dipasrahno karo Allah. Pasrahno karo Allah. Saya juga begitu. Kamu apakah mengamalkan, apakah sholat, apakah tidak, urusan kamu. Tapi supaya saya tidak salah, juga sholat barang. Ayo sholat. Setelah itu, kan kadang-kadang abah memaringguke wis marek, kok turu meneh urusanmu itu wis. Nah sekarang seperti abahmu itu di luar itu, mentolo melihat kamu disiksa oleh Allah. Nah itu loh jawabannya, pertanyaannya. Summa yunabiuhum, kemudian memberitahu Allah pada mereka. Lah ini bimakanu, sebab adanya mereka itu yaf'alun, mengamalkan mereka. Apa yang mereka lakukan itu Allah ceritakan. Dari kebaikan kah atau dari kejelekan kah? Minal khairi wa syarri. Apakah baik atau jelek? Nah itu baik itu ya kamu sholat. Tidak baik itu kamu tidak ikut sholat. Kenapa Allah tanya kamu banyak tidak ikut sholat subuh, umpama contohnya kasus karena banyak melihat HP, umpama alasan begitu. Itu siksa atau tidak urusan Allah, itu sudah lepas dari kami. Tapi kalau kami orang tua, bapakmu, ibumu tidak menggugah kamu, itu kena. Kamu sudah tak gugah. Contohnya kasus seperti itu. Dan yang lain-lain sama. Umpama hal itu terjadi ngaji seperti ini. Yang jauh tidak dilihat oleh abahmu. Tapi sudah diberitahu seperti di Bali, wayai ngaji. Ngomongin ngaji, ada orang ngaji, urusan mereka. Jadi intinya seperti itu. Man barang siapa aja yang melakukan atau datang dia man bil asanati dengan kebaikan beserta tauhid, artinya melakukan amal dia itu dengan diisi mengesahkan bahwa ini adalah penyembahan terhadap Allah, walau maka bagiman asu amsaliha 10 semisalnya hasanah. Itu. Jadi akan dibalas 10. 1 10. Kalau 10 sampai 100. Kalau berjamaah 27. Sendirian 1. Nah, kalau berjamaah 27 derajat. Jadi ada orang yang sholat pemahamannya itu sholat itu isya maghrib sekali berjamaah sama dengan 27. Karena ketinggalan berjamaah sholat maghrib ping 17 maghriban itu podo. Kira-kira kuat. Itu pun kalau khusyuk. Sholat itu diterima kalau memang benar. Dengan berjamaah berusaha. Untuk berusaha satu tidak khusyuk yang lain. Terakhir itu yang nilai sholat berjamaah itu adalah sopnya. Makanya yang benar. Imam menghadap dicek. Supaya barisannya ku rata.
Waman dan barang siapa ja'a yang melakukan dia mengambil asyiati dengan kejelekan, yaitu amalan disirikkan, Allah disekutukan dengan yang lain. Wala yujza, maka tidak akan dibalas sapa illa mithluha, kecuali semisal sayiat, yaitu neraka. Ya tidak akan dibalas kecuali balasannya itu sama, yakni neraka. Kalau elek kemusyrikan dibalas dengan neraka. Sebenarnya ini sudah cukup, tapi diulang lagi supaya tambah kuat. Namanya manusia itu hatinya apa istilahnya tidak cukup barang yang itu saja. Tapi makan sama contohnya, makan ada yang sate itu kan enak. Tapi kan bisa bendino kira-kira telung sebulan sate terus belenger. Iku nek ana duite. Nek apa meneh enggak ono. Iki. Apa meneh bayem seminggu atau sebulan bayem terus belenger. Ndok tok, makanya di menu-menu. Ya Quran juga begitu. Jiwa kita itu, hati kita itu ya suka oleh. Makanya besok ngajinya lain nih babnya ini. Nah, dalam rangka apa? Menuju kepada keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Itu tujuannya gitu. Menuju kepada keimanan yang sempurna. Amalan digawe macam-macam. Ya padha karo mangan. Gedang saiki sesuk ya melon, mben ya timun, ben meneh labu, kadung ngono. Enggak ono ya jenjaluk nih. Syukuri yang ada. Boleh kita ambil simpulan mulai dari ayat 158 sampai 160. Berapa ayat itu? 1, 2, 3. 3 ayat. Pertama adalah isbatu sifatil etian fi arasatil qiyamah lirabbi tabaraka wa ta'ala li faslil qadha. Jadi ketetapan penjelasan tentang datang kepada Allah di dalam pelataran kiamat. Kepada Allah yang maha barokah dan maha tinggi untuk diputuskan suatu keputusan. Diputuskan suatu keputusan gimana? Ya didelok, dinilai kaya kue sekolah ini. Iki jawabannya ini bener apa ora? Bener ya lulus, enggak bener ya mampir. Cara wong sekolah itu ya asal kelas loro ya mampir ning kelas loro nyantol makin. Sing wedok nyantil, sing lanang nyantol. Iku ning kelas loro. Karena apa? Karena jawabannya yang benar. Ning kiamat juga gitu. Ketetapan sifat datang kepada Tuhan yang maha barokah dan maha tinggi di dalam pelataran kiamat untuk diputuskan keputusan. Keputusannya. Yang kedua, ketetapan takriru asrati sya'ah wa anna tulu asyamsi min wa annaha mata dhaharat ughliqa babut taubah. Ketetapan beberapa tanda kiamat. Itu pasti ada. Tanda-tanda kiamat itu ada ketetapannya. Dan bahwa sungguhnya munculnya matahari dari kiamat itu dan sewaktu-waktu munculnya matahari itu tampak dari tempat terbenamnya, maka akan ditutuplah pintu tobat. Ughliqa babu tobat. Wis mari wis, wong tobat enggak bisa diterima. Munculnya matahari dari barat. Iya, munculnya matahari dari terbenamnya matahari. Itu ya aja ngantaniku. Kalau kita ini sekarang ya paling enggak sebelum innallaha yaqbalu taubatal malam yughorgil. Allah itu menerima tobatnya hamba selama tidak sekarat, belum sekarat. Nah, sekarat itu wis weruh neraka lan swargane. Lah pada saat sekarat ngono kuwi, waduh, aku mlebu neraka, buru tobat ndak diterima. Itu malam yughorgil. Asep. Yang ketiga, hurmatul firqati fiddin wa anal yahuda wa nasyara farraqu dinahum wa anna ummatal islam asobat hal firqah kadzalika
bal wahia aktaru li hadisin wa satabtariqu adil millah ala salasi wasina fil firqah. Artinya haramnya pecah belah di dalam agama. Haramnya pecah belah dalam agama, dan sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu pecah belah agama mereka itu. Dan umat Islam akan terkena juga firqah, pecah belah sama seperti Yahudi Nasrani, bahkan Islam itu lebih banyak. Karena suatu hadis wasatabtariqu adil millah hadil ummah, besok akan pecah belah umat ini yaitu Islam atas 73 pecahan. Yang 72 finar wa waidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Qal wa ma hiya ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Dan Islam ini akan pecah belah menjadi 73. Yang 72 finar masuk neraka karena dosanya. Karena dosanya. Yang satu yang selamat tanpa masuk neraka, wahiyal jamaah. Sahabat tanya, satu itu apa Rasul? Dijawab oleh Nabi, ma'ana alaihi wasallam. Yang menjalankan betul-betul apa yang kujalankan dan sahabat jalankan, itulah yang satu, jamaah. Jadi jamaah yang dimaksud adalah jamaah bukan seperti jamaah yang diartikan beramil, berbiat, bertoat, itu bukan. Tapi jamaah ini adalah bentuk amalan yang mengikuti Nabi dan sahabat Nabi. Khairul kuruni korni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi saya, sahabat. Jumaladina yalunahum, kemudian setelah itu adalah tabi'in. Jumaladina yalunahum, Nabi berbicara yalunahum itu 2 kali. Di bawahnya tabi'in. Jadi tabi'in. Termasuk para madhab 4 itu. Masuk itu. Itu tabi'in. Ya, termasuk Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah itu masuk generasinya yang disebut Nabi. Kok ada yang mengatakan madhab itu jahiliyah? Ya kira-kira yang ngomong itu nggak ngerti. Nah, itu jahiliyah yang mana? Sudah Nabi katakan khairul quruni qarni, tsummaladina yalunahum, tsummaladina yalunahum. Nah, ini pembekalan bagi kamu, ini dawuh Nabi, bukan saya hanya menyampaikan. Supaya diingat. Inilah maknanya pengajian. Yang keempat, bara'atur rasuli mimman farraqu dinahum wa tarkul amlillah yahkumu bainahum bi hukmihil adil. Lepasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang yang memecah belah agama mereka. Itu Rasul tidak mau itu, lepas itu dari orang yang memecah belah agamanya. Watarkul amni lillah, meninggalkan perintah kepada Allah untuk Allah. Yahkumu bainahum bi hukmil adil, maka Allah akan menghukumi di antara mereka dengan hukum Allah yang adil. Makanya Rasul tidak ikut pada orang-orang firqah-firqah itu, golong-golong itu. Yang kalau memang mau mengikuti Rasul hanya Rasul aja dan sahabat gitu. Caranya gimana? Ya kalau kita ngaji itu apa dawi Rasul artinya sahih. Kalau sahabat ya sudah, karena yang lebih tahu dengan amalan-amalan atau Quran yang turun itu hanya Nabi dan sahabat. Kita ini tahu apa? Secara lahiriah tidak ada yang tahu. Adanya kita tahu karena ngaji. Bisa dipahami ya? Jadi nanti Nabi itu meninggalkan perintah itu karena Allah. Tidak mau dengan urusan firqah itu karena Allah. Wa tarakal amra lillah. Nabi itu meninggalkan perkara itu, perkara golong-golong itu karena Allah, karena perintah Allah gitu loh. Yahkumu bainahum, Nabi menghukumi di antara mereka. Yang nganggo hukumi Allah. Apa bihukmihi, dengan hukumnya Nabi al-adil, yang adil. Kalau Nabi itu adil karena perintahnya Allah supaya berbuat adil. Kita juga gitu. Menilai sesuatu itu jangan dilihat dari casingnya. Dilihat coba perkaranya gimana. Ya kalau memang bid'ah ya bid'ah. Kalau memang sunnah ya sunnah. Jangan dicampur aduk. Yang sunnah yang saya ikuti, yang bid'ah saya tinggalkan.
Kenapa? Nabi hanya menjamin masuk surga itu yang ikut Nabi dan sahabat. Yang kelima, mudha'afatul hasanat wa adamu mudha'afatis sayyi'at idla adila minallah wa rahmah. Jadi dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Dan tidak adanya dilipat gandakan kejelekan-kejelekan. Kalau kejelekan ya satu-satu aja. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Itu sebagai keadilan minallah. Warahmatun dan kerahmatan dari Allah. Adilnya Allah dan rahmatnya Allah. Yaitu kalau baik dilipat gandakan, kalau jelek tidak dibalas kecuali sesuai dengan kejelekannya. Nah, itu pun ada keterangan hadis ya. Kalau melakukan kejelekan kok tobat segera, itu hilang. Jadi masih ditunggu 6 saat. Makanya kue tobat kepada Allah itu ditunggu. Moga-moga Allah paling barokah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah besok pagi kita teruskan kajian sunnah. Moga-moga Allah paling barokah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paling barokah. Ada yang bertanya silakan.